Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya, dan duduk yang rapi. Mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa. Wahid Isnin Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, Solih dan Solihah sambil menyimak videonya boleh dibuka ya buku paketnya halaman 85. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan berat. Nah, hubungan antar satuan berat ini biasanya digunakan untuk dijadikan sebagai satuan timbangan berat. Misalkan kita contohnya itu menimbang berat badan. Coba diingat alat ukur yang digunakan apa pada pelajaran sebelum-sebelumnya. Yang digunakan adalah timbangan berat badan. Nah, timbangan berat badan ini nanti satuannya itu kita pakai satuan berat ini. Satuan berat untuk timbangan berat badan atau mengukur berat badan kita itu biasanya kilogram. Jadi nanti misalkan tanya berat kamu berapa kilo gitu. Misalkan misalkan berat Dita berapa kilo atau beratnya berapa gitu. Nanti kalian jawabnya itu pakai misalkan 40 kg atau 30 kg. Nah, kayak gitu. Atau ada juga benda-benda yang dinyatakan dalam satuan gram atau kuintal atau ton. Misalkan berat beras ini berapa ton. Atau garam ini berapa gram. Atau emas ini berapa gram. Nah, kayak gitu ya contohnya penggunaan satuan berat. Satuan berat itu ada 7. Nah, yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, aturannya juga masih sama kayak yang satuan panjang yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jika turun itu dikali 10, jika naik dibagi 10. Nah, dan setiap tangganya itu 1 tangga dikali 10, 2 tangga dikali 100, 3 tangga dikali 1000. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000. Jadi aturannya masih sama, kalau turun dikali, kalau naik dibagi, dan setiap turunan tangganya angka nolnya bertambah dari 10 jadi 100, jadi 1000, jadi 10.000, dan seterusnya. Nah, sebelumnya tolong ditulis ya Solih dan Solihah satuan beratnya di buku catatan kalian. Kalau gambar di sini kurang jelas, boleh kalian lihat di buku paket halaman 85. Selain satuan berat ini, ada juga beberapa satuan yang harus kalian ketahui. Nah, dilihat di sini. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan hektogram itu sama dengan ons. Jadi kalau ditanya ons berarti kalian bisa pakai hektogram. Nah, jangan lupa juga satuan beratnya dihafalkan ya. Nih, agar mudah menghafalkannya, Ustazah akan berikan tips untuk mudah menghafalnya. Satuan berat itu ada 7, yaitu kilogram, hektogram, desigram, dan gram. Desigram, sentigram, dan miligram. Nah, apa? Diulangi lagi ya, sekali lagi. Satuan berat itu ada 7, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Desigram, sentigram,
dan miligram. Nah, bisa ya? Nanti kalian hafalkan agar mudah saat mengerjakan soalnya. Selanjutnya contoh soal yang pertama. 2 kuintal sama dengan berapa kilogram? Nah, coba diingat lagi 1 kuintalnya berapa kilogram? 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Berarti di sini tinggal kita kalikan. 2 kuintal sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 kilogram. Nomor selanjutnya. Nomor 2. 2 kilogram dikurangi 7.000 miligram sama dengan berapa gram? Nah, caranya bersama ya, Soli dan Solihah. Kita satukan dulu satuan beratnya, baru kita hitung. Di sini diperintahkan dalam soalnya untuk dirubah ke dalam satuan gram. Berarti kita rubah kilogram jadi gram, miligram jadi gram. Kita rubah dulu kilogram ke gram. Naik atau turun? Turun berapa tangga? 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga dikali dibagi. Dikali berapa? Dikali 1000. Berarti kita kali 2 dikali 1000. Hasilnya 2000 gram. Sekarang yang kilogram udah berubah jadi gram. Sekarang tinggal yang miligramnya. 7.000 miligram dirubah menjadi gram. Miligram ke gram, naik atau turun? Nah, naik berapa tangga? 3 tangga. Berarti kalau naik diapakan? Kita bagi. Bagi berapa 3 tangga? Dibagi 1000. Berarti 7.000 miligram sama dengan 7.000 dibagi 1000. 7 dibagi 1000 berapa? Coret aja nolnya. Nih, kita coret nolnya 3. Ini juga coret nolnya 3. Jadi sisanya tinggal 7 dibagi 1. 7 bagi 1 hasilnya tuh 7. Nah, sekarang karena sudah dalam bentuk gram semua, tinggal kita kurangi. 2000 dikurangi 7 sama dengan 1993 gram. Nah, jadi Solih dan Solihah, contoh soal untuk antar satuan berat itu hampir mirip ya, sama kayak antar satuan panjang. Cuman bedanya di sini pakai satuannya satuan berat. Cara pengerjaannya juga sama. Kita samakan dulu satuannya nih, baru dihitung. Selanjutnya, berat sekantong jeruk adalah 3 kg. Berat sekantong anggur adalah 500 gram. Berapa hektogram selisih berat kedua jenis buah tersebut? Nah, di sini merupakan contoh soal cerita. Nah, Ustazah ingatkan kembali, kalau soalnya bentuk cerita, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Lalu kita buat persamaan matematikanya, baru kita hitung. Coba di soal ini apa yang diketahuinya? Yang diketahuinya adalah berat jeruk 3 kilogram. Lalu apa lagi? Berat sekantong anggur berapa? 500 gram. Lalu apa lagi? Oh, ternyata sudah yang diketahuinya, tinggal yang ditanyakannya. Ditanyakannya apa? Berapa hektogram selisih berat kedua jenis buah? Nah, berarti yang ditanyakannya dalam bentuk hektogram selisihnya. Berarti kita buat nih persamaan matematikanya menjadi 3 kg dikurangi 500 gram sama dengan berapa hektogram. Nah, sekarang karena sudah ada persamaannya, tinggal kita apakan? Kita rubah dulu atau samakan dulu satuan beratnya. Kilogram kita rubah jadi hektogram, gram kita rubah jadi hektogram. Kita rubah dulu kilogram ke hektogram. Kilogram ke hektogram naik atau turun? Turun berapa tangga? Satu tangga. Berarti kalau turun 1 tangga dimanain? Dikali 10. Berarti 3 kg sama dengan 3 dikali
10. Hasilnya berapa? 3 dikali 10. 30 hektogram. Sekarang yang kilogramnya sudah berubah jadi hektogram. Tinggal kita rubah yang gramnya. Yang gram kita rubah jadi hektogram. Dari gram ke hektogram, naik atau turun? Naik berapa tangga? 2 tangga. Berarti kalau naik 2 tangga, kita bagi berapa? Bagi 100. Nah, maka 500 gram sama dengan 500 dibagi 100. Hasilnya 5 hektogram. Sekarang sudah sama semuanya nih bentuknya hektogram. Tinggal kita kurangi. Maka 3 kilogram dikurangi 500 gram sama dengan 30 dikurangi 5. Hasilnya 25 hektogram. Nah, jadi untuk soal-soal satuan berat itu sama saja ya seperti satuan panjang. Cuman bedanya di sini satuannya pakai satuan berat. Nah, selanjutnya ada hubungan antar satuan kuantitas. Nah, satuan kuantitas itu contohnya itu adalah lusin, kodi, rim, gross, dan yang lainnya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya satuan kuantitas ini digunakan untuk menentukan banyaknya benda atau barang. Nah, kuantitas itu kan jumlah ya. Nah, biasanya digunakan untuk menyatakan berapa banyak benda atau barang. Nah, di sini satuannya itu adalah yang pertama lusin. 1 lusin sama dengan 12 buah. Contohnya misalkan ibu membeli 1 lusin gelas. Oh, berarti 1 lusin gelas itu terdiri dari 12 buah gelas. Ibu membeli 1 lusin piring. Berarti piring itu terdiri dari 12 buah piring. Yang kedua 1 kodi. 1 kodi sama dengan 20 buah. Nah, kalau kodi biasanya itu kayak pakaian. Ibu membeli 1 kodi pakaian. Ibu membeli 1 kodi baju tidur. Misalkan untuk baju, berarti baju tidurnya itu ada 20 buah. Misalkan terus yang satuan selanjutnya adalah 1 rim. 1 rim sama dengan 500 lembar. Rim itu biasanya kertas. Misalkan ayah membeli 1 rim kertas HPS untuk dijadikan portofolio. Misalkan, berarti terdiri dari 1 rimnya 500 lembar. Atau ayah membeli 2 rim kertas HVS untuk kebutuhan di fotokopian ayah. Misalkan, berarti jumlah kertasnya itu ada 1000 lembar, kan 2 rim. Yang selanjutnya ada gross. 1 gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Nah, diingat ya, satuan kuantitasnya ada 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 rim sama dengan 500 lembar, 1 gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Selanjutnya ada contoh soal 2 gross dikurangi 3 lusin sama dengan berapa buah. Sekarang kita rubah, 1 gross itu berapa buah? 1 gross itu adalah 144, maka kita kalikan dengan 144. 2 dikali 144 hasilnya 288 buah. Sekarang yang lusin berapa buah? 1 lusin berapa buah? 12 buah, berarti tinggal kita kalikan. 3 dikali 12. 3 dikali 12 hasilnya 36. Sekarang sudah sama dalam bentuk buah, tinggal dikurangi. 288 dikurangi 36. Hasilnya 252 buah. Contoh selanjutnya, 3 rim ditambah 75 lembar sama dengan berapa lembar? Nah, di sini kan udah sama-sama lembar.
berarti tidak usah kita rubah, tinggal kita rubah yang ini 3 rim. 3 rim itu berapa lembar? Coba diingat gak? 1 rimnya berapa lembar? 1 rimnya 500 lembar, berarti tinggal kita kali 3. 3 dikali 500 sama dengan 1500. Lalu kita jumlahkan 1500 ditambah 75, hasilnya 1575 lembar. Contoh selanjutnya. Untuk acara keluarga, ibu menyiapkan 6 lusin gelas dan 4 lusin sendok. Berapa jumlah gelas dan sendok yang disiapkan ibu? Diingatkan kembali, ini adalah contoh soal apa? Soal cerita, berarti apa yang harus kita ketahui? Kita harus tahu dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, buat persamaan matematikanya, samakan satuan beratnya, satuan kuantitasnya, lalu kita hitung. Di sini yang diketahuinya apa? Ayo cari. Diketahuinya, oh ibu menyiapkan 6 lusin gelas, berarti diketahui gelas ada 6 lusin. Lalu apa lagi? Ibu menyiapkan 4 lusin sendok. Oh, selanjutnya 4 lusin sendok. Lalu apa lagi yang diketahuinya? Oh, sudah, tinggal berapa jumlah gelas dan sendok yang disiapkan ibu. Oh, berarti kalau berapa itu adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah jumlah gelas dan sendok. Sekarang kita buat apa? Persamaan matematikanya. 4 lusin ditambah 4 lusin sama dengan berapa buah. Nah, sekarang kita samakan satuan kuantitasnya. 1 lusin berapa buah? 12 buah, berarti tinggal kita kali 12. 6 lusin sama dengan 6 dikali 12. 6 kali 12 hasilnya 72 buah. Selanjutnya 4 lusin. 4 lusin sama dengan 4 dikali 12. 4 kali 12 hasilnya 48 buah. Sekarang sudah sama dalam satuan buah. Tinggal dijumlahkan. Maka 6 lusin ditambah 4 lusin sama dengan 72 ditambah 48. Hasilnya 120 buah. Nah, mungkin untuk materi hari ini sudah sampai di sini. Jangan lupa dihafalkan ya satuan berat dan satuan kuantitasnya. Lalu saja ingatkan kembali, untuk pengerjaan soalnya itu sama saja, disamakan dulu satuannya baru bisa dihitung. Kalau bentuknya soal cerita, dicari dulu apa yang diketahui dan ditanyakan, lalu buat persamaan matematikanya, samakan satuannya lalu dihitung. Nah, baik, syukron ya soli dan solihah. Semangat terus belajarnya. Saja cukupkan materinya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.